Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dan tadarus bersama, yang mana doa dan tadarus ini dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih kepada Muhammad Bakhtiar yang sudah memimpin doa dan tadarus. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadarus kita tadi bersama-sama naklah, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalian tulis absen. Nah, di link yang mana link ini nanti akan Ibu salin, Ibu kirimkan ke chat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu mengulang-ulang kembali pelajaran pertemuan yang sebelumnya yang telah kita laksanakan. Masih ingatkah? Ada yang masih ingat tentang sumber hukum Islam? Apa itu? Ini kita masih mengulang-ulang pembelajaran yang telah lalu, setelah 1 minggu kemarin. Ya, silahkan dihidupkan. Hukum Islam adalah hukum yang sifatnya ada dalamnya. Iya, betul sekali. Jadi sumber hukum Islam ini ada 3. Ada yang bersifat valid, sahih, itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini adalah kedudukannya itu lebih utama, lebih utama. Nah, jadi kemudian setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Nah, hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, apabila tidak ada hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad ini diperlukan. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang berpedoman kepada sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan share materi pada hari ini. Silahkan kalian simak naklah, dan setelah itu kalian tanggapi dari video yang akan Ibu share. Sudah tampil layarnya, Nak? Belum. Sudah kelihatan, Nak? Sedangkan dari boleh atau tidak bolehnya memilih, maka ada kewajiban atau wajib yang sifatnya ditentukan, ada yang sifatnya wajib yang sifatnya boleh pilih, silahkan yang A atau B atau C. Kalau yang ditentukan ini tidak bisa memilih, katakanlah perintah sholat, ini tidak bisa memilih, saya pilih melaksanakan sholat subuh saja, yang lainnya saya nggak laksanakan, tidak bisa, karena sifat wajibnya adalah wajib muayyan, ditentukan. Sedangkan mukhayyar atau ini boleh memilih, misalnya kalau seandainya melanggar puasa Ramadan, melakukan hubungan suami istri,
maka ini boleh apakah dia menggantinya dengan puasa 60 hari atau memberikan makan fakir miskin 60 hari atau 60 orang. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang boleh dipilih kalau seandainya ada alasannya. Jadi boleh memilih. Jadi ini dari sisi pemilihan. Jadi ada beberapa klasifikasi dari wajib tadi. Dilihat dari apa? Pertama adalah dari sisi dibebankannya, kemudian dilihat dari waktu menunaikannya, kemudian dari sisi ukuran atau jumlahnya, kemudian dari sisi kebolehan memilih atau tidak boleh memilihnya. Jadi wajib itu ada 3 klasifikasi dan masing-masing memiliki kekuatan, entah itu kekuatan lebih kuat dan lebih lemah. Ini tentang wajib. Sedangkan yang kedua adalah tentang sunnah atau mandub. Sunnah itu juga memiliki klasifikasi, diantaranya adalah sunnah mu'akkad. Ini adalah sunnah yang dianjurkan atau sunnah yang tidak sangat dianjurkan. Artinya memang semua sunnah itu dianjurkan untuk dilaksanakan, tetapi kekuatan dalilnya ini, yang kekuatan sumber hukum Islam ini yang kemudian menjadikan sunnah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Apakah anjurannya sangat kuat? Kalau anjuran sunnah ini sangat kuat, maka dia masuk dalam kategori sunnah mu'akkad. Misalnya di sini adalah selalu melaksanakan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu adalah sebenarnya sunnah, tetapi sunnah yang mu'akkad, derajatnya hampir sampai pada wajib. Kemudian sunnah yang tidak mu'akkad, misalnya puasa Senin dan Kamis, atau sunnah yang disukai, misalnya menambah batas wudu, karena wudu itu kan ada rukunnya. Rukun wudu itu kan hanya 4, basuh muka, tangan, kepala, dan kaki kan. Tapi misalkan membersihkan hidung atau membersihkan telinga, kemudian hidung, telinga, atau berkumur-kumur. Nah, ini bagian daripada sunnah yang disukai. Kalau dalam mazhab Syafi'i, semuanya menjadi harus dilaksanakan, karena inti utama dari mazhab Syafi'i adalah untuk berjaga-jaga. Kalau padahal kewajiban dari rukun wudu adalah hanya 4 tadi. Baik, ini kita sampai pada sunnah atau mandub. Selanjutnya makruh. Makruh juga memiliki dua klasifikasi. Yang pertama adalah makruh tahrim, artinya dilarang oleh syariat tetapi dalilnya bersifat zanni, atau zon itu adalah dugaannya. Jadi sumber hukumnya masih bersifat dugaan, artinya tidak pada sumber yang kuat. Ini seperti seseorang ya tidak boleh meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain ya. Kalau kita di sini menjadi bukan hanya makruh, haram ini gitu kan. Maka kenapa menjadi haram? Ya karena efek yang ditimbulkan mungkin menjadi lebih berat gitu kan. Kemudian karahat tanzih itu adalah dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Misalnya memakan daging kuda ketika waktu perang. Ini menurut sebagian Hanafiyah. Kemudian pembahasan makruh di masyarakat kita ini banyak, diantaranya menjelaskan bahwasanya merokok juga makruh. Nah, ini macam-macam. Baik, Nak, sudah dicermati dari video yang sudah Ibu share tadi. Nah, sekarang silahkan dari anak-anakku semuanya, ada yang mau berpendapat. Jadi dari video ini dapat kita pahami, Naklah, bahwa di dalam kita berpegang teguh kepada sumber hukum Islam ini, nah di dalam Islam sendiri itu ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Nah, jadi hukum-hukum yang pertama ini adalah tadi sudah dijelaskan, adalah hukum wajib. Apalagi, Nak? Silakan. Sunnah, kemudian
makruh. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa itu hukum wajib, sunnah, makruh menurut pendapat kalian? Nah, seperti apa sih hukum wajib itu? Ya Pak Muhammad? Iya. Menurut ulun, hukum wajib adalah hukum yang secara agama itu harus divalidasi, tidak dapat dibantah dan tidak dapat ditawar-tawar. Artinya ampun porsinya segitu ya digawi segitu, porsinya segitu ya digawi segitu. Dan ya, larangan keras bagi pelanggarnya, tetapi dapat ganjaran apabila melaksanakan. Iya. Pokok utama lah dalam agama. Terus sekali ya Muhammad Bahtiar. Jadi hukum wajib ini adalah harus wajib, sumber pokok yang harus kita lakukan. Apabila kita tidak melakukan, maka kita termasuk berdosa. Misalkan tadi salah satunya adalah sholat fardu. Nah, sholat fardu ini adalah hukumnya wajib. Apabila kita tidak melaksanakan sholat fardu ini, maka kita dikenakan sanksi. Nah, dikenakan sanksi adalah berdosa apabila syaratnya apabila sudah mencapai balik atau mukhalaf balik. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Sari? Atau sudah paham? Sudah paham, bisa dimengerti? Jadi pembagian hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 3. Yang pertama adalah hukum wajib, kemudian sunnah dan makruh. Nah, kalau sunnah ini apabila dikerjakan mendapat dosa atau mendapat pahala? Mendapat kebaikan. Tapi kalau kada dilaksanakan, Bang, tidak berdosa. Iya, ini salah contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan hukum sunnah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Melaksanakan apa? Sholat wajib, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah berjamaah. Nah, sholat sunnah berjamaah ini adalah apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Hari ini kita akan masuk ke dalam diskusi. Nah, diskusi ini nanti tidak berkelompok naklah, tetapi kita berdiskusinya secara individu sendiri-sendiri saja. Nanti pian cari permasalahan yang ada di dalam diri kita, kemudian keluarga, kemudian di masyarakat. Nah, jadi bagaimana sumber hukum Islam ini seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad ini kita terapkan. Nah, jadi mari misalkan tidak ada lagi yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, ya. Izin menjawab, Bu. Kan tadi dari materi kita masuk ke ranah makruh itu. Yang masih jadi perdebatan mungkin saat ini itu adalah rokok, Bu. Maaf, bukan maksudnya mendukung gerakan untuk merokok, enggak ya. Tapi kan kalau dari segi rokok itu kenapa masuknya ke dan sebagian ulama itu mengharapkan. Tapi dari segi bahasa kan, Bu, rokok itu syarab ad-dukhan. Ya, syarab dukhan artinya ya, kalau syarab itu artinya kan air itu katanya di dan
kon itu asap. Nah, jadi kenapa alurnya tidak menyambung lalu masuknya ke ranah makruh lah Bu? Kalau kita mayoritasnya kan makruh. Apakah tidak ada satu maksudnya tuh satu validasi masuknya tuh kemana, ke arah halal atau haram Bu, yang memastikannya Bu? Ya, terima kasih. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan, Ibu ada yang mau menanggapinya? Menanggapi pertanyaan dari Muhammad Bakhtiar? Nah, jadi kita pahami dulu naklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan kepada umat manusia itu hukum wajib, sunnah, dan makruh. Nah, adapun masalah merokok ini itu termasuk ke dalam hukum makruh. Kenapa jadi hukum makruh? Karena ini pembahasannya agak apabila ditinggalkan, maksudnya tuh apabila ditinggalkan makruh ini dia tidak berdosa, tetapi apabila dilakukan dia tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan itu malah berpahala, malah mendapatkan kemanfaatannya. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung, lebih ada juga ulama yang berpendapat lebih kecenderungan itu subhat. Artinya apa ya? Makruh ini sebenarnya sesuatu yang dituntut kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti. Nah, jadi ibaratnya kalaunya makruh ini seharusnya itu suatu pekerjaan yang kita tinggalkan gitu. Nah, ibaratnya tuh, karena makruh ini mendekati haram gitu. Nah, posisinya mendekati, jadi kada haram kada sunnah kada. Nah, jadi di antara. Nah, jadi apabila inya mengerjakan sesuatu yang makruh tadi, dia tidak berdosa. Tetapi apabila dia meninggalkan itu termasuk yang dianjurkan sekali, maksudnya mendapatkan pahala gitu. Nah, jadi itu tergantung masing-masing naklah, seperti diibaratkan memakan yang makruh selain merokok ini ada seperti memakan buah pare, makan bawang putih. Nah, itu bawang putih itu juga kalau kita mengonsumsi terlalu banyak itu makruh. Nah, kenapa? Karena menimbulkan kemudaratan, atau istilahnya tuh kalau kita makan itu menimbulkan kemudaratan lah pada diri kita, lebih banyak mudaratnya kalau kita lakukan. Nah, itu. Ada yang mau menambahin? Jadi bisa dipahami lah Muhammad Bakhtiar, jadi masalah makruh ini suatu persoalan ibaratnya apabila suatu pekerjaan itu dilakukan, nah dia itu tidak berdosa, tetapi apabila tidak dilakukan itu sangat dianjurkan sekali. Nah, maksudnya sangat dianjurkan sekali untuk ditinggalkan. Sama seperti merokok, kalau merokok itu kan suatu perbuatan yang makruh kalau dilakukan, tapi kalau ditinggalkan itu sangat dianjurkan sekali. Nah, kenapa? Karena kemudian merokok ini juga akan beralih ke haram hukumnya. Kenapa ke haram? Karena apabila ia melakukan suatu pekerjaan itu malah membuat dirinya lebih membahayakan, maksudnya membahayakan ke dirinya sendiri. Nah, itu lebih kecenderungan haram gitu. Nah, bisa dimengerti lah Muhammad Bakhtiar. Terima kasih nak. Sangat bagus sekali pertanyaan dari Muhammad Bakhtiar. Mudah-mudahan dengan pertanyaan dan tanggapan dari Muhammad Bakhtiar tadi dapat kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita tahu mana
amalan-amalan yang wajib yang harus kita laksanakan, mana yang sunnah dan mana yang makruh. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita, nah itu sudah diberi petunjuk. Nah, petunjuknya apa? Ya tadi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang mana di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad tadi sudah ditetapkan hukum-hukum, baik itu hukum taklifi ataupun hukum wadi. Yang hukum taklifi tadi sudah kita bahas, itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, dan ada hukum makruh. Nah, itu. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, untuk meneruskan pembelajaran kita supaya lebih kita kuasai lagi, lebih kita aplikasikan lagi materi kita pada hari ini. Nah, mari kita berdiskusi. Nah, berdiskusi tentang bagaimana cara menerapkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, jadi ijtihad ini adalah kesepakatan para ulama di dalam membahas suatu hukum, yang mana hukum ini bisa tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Mari kita melaksanakan diskusi bagaimana cara menerapkan sumber hukum Islam di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tentunya adalah untuk diri pribadi kita sendiri. Nah, silahkan kalian ambil pulpen dan buku, silahkan didiskusikan, atau bisa kita chat melalui Google Meet. Nah, ini berdiskusi. Sudahlah, Muhammad Bakhtiar sudah siap untuk berdiskusi? Ya, oke. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita sudah melewati kita sudah mengamati video, kita sudah melalui pembahasan tentang video, ada tanggapan, ada pertanyaan. Alhamdulillah sudah kita lewati, dan sekarang kita akan mempresentasikan materi pada hari ini, bagaimana caranya menerapkan sumber hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kepada Muhammad Bakhtiar yang bertugas. Dan Ibu harapkan kepada teman-teman yang lain untuk menyimak, memperhatikan, dan memberikan tanggapannya. Silahkan. Ini yang paling penting ya, karena kenapa disebut poin penting juga. Karena kalau kita hanya melihatnya secara misalkan dari buku, tidak ada penjabarannya, itu ya sia-sia juga, nggak maksudnya ada yang gagal paham lah atas sumber hukumnya tuh. Nah, yang menerapkan kedua adalah dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini sangat sering. Kenapa? Karena banyak orang-orang terdidik yang dulu dari kecil notabene-nya adalah orang tuanya sering menerapkan cara hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terbilang ketat. Dan cara menerapkannya kehidupan sehari-hari adalah cara bermasyarakat. Ini merupakan poin penting juga karena ya maksudnya hukumnya tuh harus menyebar ke satu masyarakat, intinya menyebar lah. Nah, dan bagaimana caranya
Nah, ini kan sangat familiar di kampung atau di mana ya, dengan mengadakan acara seperti ceramah, pengajian, syukuran, tasyakuran. Nah, di situ tuh ada semacam poin penting juga yang perlu dipahami. Itu sebenarnya untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Itu dimaksudkan adalah ke makna ya, lebih ke makna. Jadi ya begitulah tentang personality untuk menerapkan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih begitu.